Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta, pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energi kamu dari kata yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kata yang pertama aku punya The High Priestess. The High Priestess muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, jelaskan tentang situasi kondisi kehidupan kamu yang dimana, mohon maaf, memang dapat aku akui. Sebenarnya saat ini mungkin ada ya beberapa teman-teman Aquarius yang sedang mengalami adanya sebuah problem sulit gitu sih sebenarnya. Akan tetapi eh, kamu tuh nggak terlalu menunjukkan banget permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Dan aku akui pula teman-teman ya, aku akui pula kamu orang yang cukup sabar ketika menerima sebuah ujian ya, dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa teman-teman? Karena kalau melihat dari energi ini memang kamu orang yang memiliki sebuah ya, tingkat kesabaran yang sangat begitu tinggi dan kamu orang yang selalu yakin terhadap sebuah kehendak dari Tuhan, teman-teman. Ya, Tuhan memiliki sebuah rencana-rencana yang baik. Ya, kalau dikatakan juga berharap ya pasti berharap ya, tetapi mau bagaimana ketika memang selalu berharap tetapi juga apa yang mungkin diharapkan itu nggak pernah terjadi, teman-teman. Jadi memang pada fase ini kamu berupaya berusaha banget untuk ya tetap ikhlas menjalani sebuah kehidupan meskipun sangat terlihat beban kehidupan kamu cukup begitu banyak. Oke, nah kemudian pertanyaannya adalah apakah kesabaran kamu ini akan benar-benar membuahkan sebuah hasil yang positif di pekan ini teman-teman? Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Wow, aku punya The Star di sini. The Star muncul hadir ya. Jadi dari kartu kedua ini sangat terlihat jelas kok teman-teman. Potensi peluang bahwasanya tentang adanya sebuah kondisi kehidupan yang akan jauh lebih baik ataupun sebuah perubahan-perubahan yang sangat-sangat luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Sebuah kestabilan, kelancaran, sebuah kondisi kehidupan yang mungkin di mana teman-teman pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan tersebut. Oke. Nah, kelancaran-kelancaran di sini tentu ini meliputi segala hal tergantung dari masalah apa sih yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu saat ini. Baik mengenai tentang kondisi ekonomi kamu ya kan. Kalau masalah ekonomi berarti ada kaitannya dong dengan yang namanya pekerjaan dan usaha. Maka itu semua akan kembali lancar stabil. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan masalah kondisi asmara sama halnya, berpacaran, rumah tangga, keluarga, teman-teman, ya, semuanya akan kembali stabil dalam pekan ini insya Allah, ya. Nah, wow, adanya ikut campur tangan Tuhan ternyata, ya. Berarti ketika adanya ikut campur tangan Tuhan, ternyata adanya doa-doa yang termanifestasikan terkabulkan di sini. Adanya doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan tentu ini menjadi salah satu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan mungkin seperti itulah, teman-teman. Ya pada akhirnya kesabaran itu benar-benar akan berujung dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Nah, kemudian di sini aku punya The Tower. Nah, inilah sebuah permasalahan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aquarius ya, mohon maaf.
walaupun nggak semua gitu sih. Tetapi melihat dari keterpurukan energi kartu pertama ini, tentu ini sesuatu hal yang cukup membuat kamu tuh benar-benar terpuruk banget teman-teman. Ya, ada pengkhianatan, kekecewaan, kegagalan, jadi hampir segala aspek. Tetapi memang pada akhirnya kemenangan akan kamu peroleh berkat kesabaran kamu. Penantian kamu selama ini nggak sia-sia kok. Ya, ada sebuah kondisi kehidupan yang bakal lebih baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Oke, ataupun keuangan teman-teman Aquarius. Aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir teman-teman. Memang dapat aku akui ya, mohon maaf, secara visualisasi penggambarannya hampir sama pada poin pertama. Ya, awal-awal mungkin memang sangat sulit, susah. Dan sama halnya dengan kartu ini, terlihat kamu sedang terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup sulit ya. Kamu berupaya, berusaha, tetapi memang apa yang mungkin kamu upayakan, usahakan itu belum sesuai dengan ekspektasi kamu, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam pekan ini bakal ada perubahan? Ketika memang kamu berharap banget, apalagi di bulan Ramadan ini, teman-teman, begitu banyak kebutuhan, ya, begitu banyak kebutuhan kok memang. Ya, kita akan lihat semoga ada kabar baik untuk keuangan kamu dalam pekan ini, teman-teman. Pada kartu yang kedua, aku punya Five of Wands. 5 tongkat ya, teman-teman, muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini, ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sebenarnya permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini selalu saja meliputi adanya beberapa faktor ya. Oke. Beberapa faktor terjadi di sini yaitu terkait dengan adanya orang-orang yang sebenarnya selalu saja berupaya berusaha untuk menghalau kamu untuk sukses berhasil, teman-teman. Ya, kalau dikatakan menutup jalan kerezekian kamu, mengusik kehidupan kamu. Ini terjadi loh, ini dari pihak luar ya. Kalau untuk masalah diri kamu, ya tentu juga harus ada perbaikan-perbaikan dong, teman-teman. Ketika kamu berharap akan adanya perubahan gitu sih. Karena kalau tidak ada perbaikan-perbaikan, maka bagaimana kamu akan bisa berubah? Ya, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana kembali membuat diri kamu percaya dan yakin, teman-teman, bahwasanya kamu juga nanti akan bisa sukses berhasil. Semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama. Nah, tak terkecuali kamu nanti dalam pekan ini, teman-teman. Jadi kesatria tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah peluang, tentang adanya sebuah kesempatan yang akan datang kepadamu ketika kamu terus mau berjuang ya, tentu seperti itu. Ya, oke. Penasaran banget, kita akan lihat dari kartu berikutnya, teman-teman. Nah, ini aku punya The Hermit. Kembalikan segala sesuatunya kepada si pemberi ujian. Ya, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, teman-teman. Jadi, setiap masalah yang terjadi itu memang penting untuk lebih sabar menghadapi segala sesuatunya sih sebenarnya. Ya, jadi ketika dua hal ini mungkin sudah kamu lakukan, yaitu introspeksi diri, lebih mendekatkan diri, kembalikan kepada Tuhan biar semesta bekerja nantinya dengan caranya sendiri, teman-teman. Maka aku yakin adanya kesempatan peluang yang akan datang kepada kamu inilah yang akan merubah perlahan demi perlahan kehidupan kamu. Dan semoga di pekan ini, ya kita katakan hingga akhir Maret tahun 2025 ini, teman-teman, ada perubahan ya. Yang aku lihat memang dari kartu ke 5 ini menggambarkan hal yang demikian. Ya, kondisi keuangan kamu akan lebih bagus, lebih baik, ada pencapaian ataupun sebuah kondisi kehidupan yang lebih sejahtera lah paling tidak, teman-teman. Jadi memang secara garis besar untuk masalah keuangan kamu, persiapkan diri kamu, teman-teman. Bakal ada kabar baik ya, bakal ada kabar bahagia. Meskipun memang awal-awal begitu sulit, tetapi ya pada akhirnya akan berending dengan sesuatu hal yang kembali lancar, stabil gitu ya. Amin ya. Oke, next. Butuh perjuangan banget memang, butuh pengorbanan banget. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius. Wow, aku punya Nine of Cups. 9 cangkir ya, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan rumah tangga. Sebuah kondisi kehidupan yang cukup tenang, nyaman, damai, capaian, kesuksesan, keberhasilan, sebuah kondisi keuangan yang kaya.
Sekalian ya, energinya cukup selaras gitu sih. Ya, artinya kamu dan pasangan kamu tuh bersinergi teman-teman untuk mencapai suatu tujuan sehingga mungkin ini yang menjadikan apa ya, kamu lebih cepat sukses ya. Teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga lebih cepat sukses karena kerjasama yang kamu jalani ini cukup baik banget teman-teman. Ya, mungkin seperti itu sih. Jadi secara garis besar hubungan rumah tangga kamu ya cukup baik lah, ya sangat baik bahkan teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran. Oke, aku punya Ten of Swords ya. Kalau pedang, mohon maaf teman-teman. Hubungan asmara ataupun berpacaran kamu, sahabat aku enggak betul. Dan bahkan energi ini sangat toksik ya. Aku nggak melihat sebuah kebahagiaan dalam pekan ini. Yang aku lihat sebuah kondisi kehidupan ataupun hubungan yang benar-benar sangat nggak stabil teman-teman. Ya, penuh dengan tekanan dan beban. Hubungan kamu lagi stuck dan bahkan saat ini lagi off gitu. Ya, kemudian aku punya King of Swords ya. Ternyata dia sosok orang yang sangat keras kepala, egois, ya, emosional, ingin menang sendiri, ingin diperhatikan, tetapi tidak pernah memperhatikan dan mengerti pasangan atau lawan jenisnya. Jadi seseorang yang memiliki sebuah karakter yang sangat begitu antagonis mungkin juga ya teman-teman, memiliki karakter yang ingin menang sendiri dan si playing victim. Jadi memang cukup komplit banget gitu ya. Next, di sini ada temperance teman-teman. Ya, apakah nantinya bakal lebih baik? Ya, kalau masalah lebih baik atau tidak baik, teman-teman itu tergantung juga sih sebenarnya bagaimana sih sebuah pola pikir masing-masing ketika menyikapi ataupun menghadapi sebuah hubungan yang seperti ini. Ketika mencoba untuk tetap bertahan dengan sikap yang mungkin sangat emosional, teman-teman. Yang keras kepala tentu memang membutuhkan sebuah kesabaran, ya. Dan ketika diri kamu juga memiliki sebuah karakter yang sama, aku rasa gak bakal sulit disatukan. Kenapa? Ya ibaratkan api dengan api, teman-teman. Gak ada penetral di sini, ya. Jadi suasananya nanti bakal panas terus. Ya kalau dikatakan hubungannya ini nggak begitu baik ya mungkin seperti itu teman-teman. Tapi yang nggak menutup kemungkinan pula ya bakal bisa lebih baik gitu teman-teman. Tapi kalau melihat dari sifat sikap ya ini sangat sulit banget teman-teman ya. Api ketemu api mungkin seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius. Jomblo, single mom, dan single. Hati-hati, di sekeliling kamu banyak orang-orang toksik yang ingin manfaatin kamu. Bukan hanya orang yang ingin mencoba untuk mendekati kamu, tetapi ya orang-orang terdekat kamu itu banyak teman-teman. Baik teman, tetangga, dan bahkan keluarga. Oke. Dan kemudian bagaimana tentang jodoh dan asmara teman-teman? Ya, kalau aku lihat di sini bakal ada sih sebuah peluang potensi kamu akan segera bertemu dengan sosok orang yang mungkin menjadi apa ya teman-teman ya harapan impian kamu gitu sih. Apa ya seseorang yang mapan kehidupannya, seseorang yang berkomitmen, ya. Dan kemudian yang terakhir aku punya strength. Ya, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan penaklukan di dalam sebuah tantangan. Artinya memang sebuah sikap kewaspadaan diri kamu ini penting ketika menghadapi orang-orang yang toksik ya dan pencapaian ya teman-teman terhadap sebuah tujuan mungkin ini ketika kamu akan dalam waktu dekat ini akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup. Jadi dua hal positif akan terjadi langsung insya Allah dalam pekan ini teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Two of Pentacles. Ada kebimbangan, keraguan ya teman-teman terhadap sebuah pilihan. Bisa jadi ini karena kamu lagi dekat dengan lebih dari satu orang ataupun memang kebimbangan kamu, keraguan kamu terhadap seseorang yang dekat gitu. Ya, kenapa ragu dan bimbang teman-teman? Ya, ternyata mungkin banyak hal ya. Yang pertama memang bisa jadi karena kamu masih belum bersiap untuk menyambut kehidupan baru, orang baru di dalam kehidupan kamu. Ya, dan kemudian mungkin juga karena kamu masih berharap dengan kehidupan yang lama ataupun seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Jadi itu yang membuat kamu masih enggak belum siap. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Dan kemudian yang berikutnya aku punya Two of Swords ya. Ada dua pedang. Ini kartu yang menggambarkan ya, teman-teman, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana sepertinya ya apa yang mungkin akan kamu lakukan dan ketika kamu belum bersiap untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang ya jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman. Karena memang pesan semesta adalah
kamu harus memproteksi terlebih dahulu, ya. Artinya harus lebih berhati-hati, waspada. Karena biasanya seseorang yang masih bimbang, teman-teman, itu ngerasa seperti ada sebuah bisikan ataupun pesan semesta untuk kamu bahwasanya memang orang yang mungkin mencoba untuk mendekati kamu itu memang niatnya buruk. Nah itu, ya jadi wajib hati-hati. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman aku. Nah, aku punya tanggal 2, tanggal 7, tanggal 6, oke. Tanggal 25, 19, 30, tanggal 1, tanggal 15, 22, 26, 18, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.